Orang yang ikut semua tuntunan Nabiku, saya akan hapuskan semua dosanya. Dan yang terakhir, saya jamin akan sukseskan semua kegiatannya dunia akhirat. Qul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian serius mencintai Allah, ingin patuh kepada Allah, fattabi'uni, maka buktikan semua cinta dan kepatuhan itu. Biasanya kan bukti cinta itu patuh. Ya, silakan cek. Anda kan kalau sedang mencintai di awal-awal tuh, saat perkenalan cintanya luar biasa, batuk sedikit, sayang kamu batuk, dari Melbourne pulang ke Tegal, dia hanya untuk melihat aja batuk beneran atau batuk gimana. Jadi bukti cinta itu ada kepatuhan. Kata Allah, kalau engkau cinta denganku, patuh kepadaku, maka buktikan dengan mengikuti semua tuntunan Rasulmu. Fattabi'uni, ikuti saya, kata Nabi. Sederhana, ikuti Nabi, ikuti semua pedoman hidup Nabi. Yuhibbukumullah. Kalau Anda ikuti pertama, Allah akan turunkan cintanya kepada Anda. Tadi kaidah dikatakan di Quran surah kedua ayat 222. Orang yang dicintai Allah sudah selesai urusannya. Allah akan ampuni semua dosanya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang taubat. Perhatikan, begitu Allah cintai seseorang, lihat, Allah cintai seseorang, termasuk orang taubat, yang pertama diberikan, dihapuskan semua dosanya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah, orang yang ikut semua tuntunan Nabiku, saya akan hapuskan semua dosanya. Dan yang terakhir, saya jamin akan sukseskan semua kegiatannya dunia akhirat. Sekarang perhatikan baik-baik. Ustaz, saya cuma punya waktu 10 menit lagi. Fokus. Ustaz, saya pengen ikut tuntunan Nabi, bagaimana caranya? Saya pengen dapat ini, kerjakan patuh pada semua ketentuan Allah dan Rasul. Caranya bagaimana? Quran surah 3 ayat 31, ikuti semua petunjuk Nabi. Caranya bagaimana mengikuti pedoman Nabi ini? Turun Quran surah ke-33 ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Masih ingat teman-teman? Amal soleh kalau dikerjakan dapat bekal pahala. Pahala itu akan dibawa nilainya ke surga. Masih ingat nama pahala tadi yang punya nilai namanya apa? Hasanah. Nah, cara mendapatkan itu dengan cepat, kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh saya telah tetapkan, kata Allah, pada semua aktivitas Nabi, dari mulai lahir, baik sebagai anak, tumbuh remaja, jadi pemuda, jadi suami, jadi ayah, jadi kakek, jadi pemimpin, jadi jenderal lapangan, jadi pebisnis, jadi semua aktivitas Nabi. Kata para cendekiawan muslim, tidak pernah ada sedetik aktivitas Nabi kecuali menjadi teladan di dalamnya. Dikata Allah, silakan ikuti semua aktivitas Nabi. Siapapun Anda. Kalau Anda seorang suami, ikuti bagaimana Nabi mempraktikkan diri sebagai suami. Kalau Anda seorang anak, ikuti keteladanan jadi sebagai seorang anak. Kalau Anda seorang istri, Bu, lihat siapa istri si Nabi. Itulah sebabnya kenapa Allah mengizinkan Nabi menikah lebih dari 4 istri. Rahasianya, nanti kalau satu saat kita belajar fikih rumah tangga, di antara rahasianya, kenapa Nabi istrinya lebih daripada 4? Karena semua istri Nabi itu menjadi miniatur semua karakteristik perempuan di bumi. Jadi kalau ibu cek semua kepribadian perempuan di bumi, itu terkumpul contohnya pada semua istri Nabi. Dari yang paling cemburuan sampai yang paling perhitungan. Sebelum menikah dengan Nabi. Tapi ketika menikah dengan Nabi, Masya Allah, cemburunya dari urusan dunia pada urusan ibadah. Perhitungannya dari uang belanja, pindah bagaimana satu kurma menjadi ibadah di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak silakan cek ke rumah, Anda akan temukan, ternyata di antara istri Anda ada yang mirip Sayyidah Aisyah, ada yang mirip Sayyidah Zainab, ada yang mirip Sayyidah Saudah binti Zam'ah, tapi agak kurang yang mirip Sayyidah Khadijah. Itu agak susah. Bukan wajahnya ya, tapi sifatnya. Ibu bisa belajar. Ibu cek deh, ibu akan temukan. Kalau Sayyidah Khadijah agak susah. Al-Bukhari nomor hadis yang ke-4 sampai 5, paling kanan sebelah bawah sampai kiri atas. Cek, Sayyidah Khadijah itu, Nabi kalau sedang susah, pernah Nabi gelisah, takut, tiba-tiba kemudian pulang ke rumah karena melihat malaikat Jibril pertama kalinya. Takut, itu minhu, saya sampai bulu-bulu naik, kata Nabi, karena belum pernah lihat sebelumnya. Kemudian pulang ke rumah, tiba-tiba mengetuk pintu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, dibuka oleh Sayyidah Khadijah. Begitu dilihat, baru lihat wajahnya, hilang setengah kegelisahannya. Bagaimana tuh? Lihat wajah istri, Pak, setengah gelisah hilang. Kata Nabi, zammiluni, zammiluni, selimuti aku. Digenggam tangannya, bawa ke kamar. Ketika tiduran diselimuti, kata Sayyidah Khadijah, ini puncaknya.
Bima ma'na zaujil karim. Suamiku sayang, kau tuh orang baik, penyambung silaturahim, tidak pernah punya musuh. Engkau selalu memberi, yakinkan pada jiwamu yang paling dalam, aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka. Tenang hatinya, turunlah Quran surah Al-Mudaththir itu. Quran surah 73, 74, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, dan seterusnya. Wah, bapak punya persoalan di kantor, bikin gelisah. Tiba-tiba pulang ke rumah, begitu dibuka pintu rumah oleh istri, Masya Allah, nambah masalah. Itu agak susah. Oke? Nah, jadi silakan lihat semua aspeknya. Jadi Nabi itu perilakunya, jangankan yang tinggi-tinggi, yang kecilnya aja jadi teladan. Jalannya, senyumnya, sapanya, ketika dipanggil nengok keseluruhannya, berikan senyuman, sampaikan hal yang terbaik, absus salam, berikan kedamaian. Itu yang kecil-kecilnya tuh. Jangankan yang tinggi-tinggi, Anda ikuti yang kecilnya, maka Anda akan jadi teladan di langit dan bumi. Demi Allah saya katakan, tidak ada yang mengikuti sifat dan sikap Nabi kecuali menjadi teladan di masanya. Teman-teman pengen jadi suami teladan, buka tentang tuntunan Nabi sebagai seorang suami. Bagaimana bersikap, bagaimana senyum, bagaimana berikan nafkah, itu indah sekali. Demikian Anda menjadi istri, jadi ibu, jadi ayah, jadi kakek, jadi pemimpin, dan seterusnya. Jangankan yang tinggi, kalau yang tinggi itu agak susah Bu, Pak. Kalau mau coba silahkan, maka Anda akan jadi teladan di zamannya. Contoh, tahajud Nabi. Al-Bukhari nomor hadis 2008, paling kanan sebelah bawah di kitabnya, riwayat Sayyidah Aisyah. Nabi itu pernah melalui Sayyidah Aisyah ditanya oleh 3 orang sahabat. Saya tutup dulu, jeda. 1, sahabat Abdullah bin Mas'ud, kedua Hudzaifah al-Yamani, ketiga Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Datang pada Sayyidah Aisyah, sa'alu an salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang sifat salat Nabi di malam hari tahajud. Kata mereka, kaifa kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sifat salat malamnya Nabi? Kata Sayyidah Aisyah, lihat jawabannya Bu. La tas'alu an husnihinna wa tulihinna. Jangan ditanya bagaimana bagus dan panjangnya, susah diikutinya. Itu level tingginya. Tiba-tiba besoknya penasaran diikuti. Hudzaifah salat di belakang Nabi radhiyallahu ta'ala anhu. Begitu salat, kata beliau, lihat responnya. Komen pertama, tidak ada salat yang paling indah kecuali salat di belakang Nabi. Bacaannya enak. Yang kalau sampai ke ayat doa, beliau berdoa. Sampai ke ayat surga memohon untuk umatnya. Sampai ke ayat neraka berlindung dari sengatannya. Sampai tak terasa ternyata rakaat pertamanya sudah sampai 100 ayat Al-Baqarah. Ini tahajudnya rakaat pertama 100 ayat Al-Baqarah. Besoknya penasaran Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Abdullah bin Mas'ud ikut lagi sholat di belakang Nabi. Kata beliau kesimpulannya benar memang. Enak, nikmat. Saya pikir 100 ayat akan ruku seperti Hudzaifah kemarin, ternyata nyambung. Al-Baqarah 286 ayat. Saya kira akan ruku, ternyata nyambung Ali Imran 200 ayat. Saya duga akan ruku, ternyata nyambung An-Nisa 176 ayat. Baru setelah An-Nisa ruku, rakaat pertamanya 5 juz 4 halaman. Nabi Rasul dijamin surga, jamin surga tingkat paling tinggi tanpa hisab, bebas dari maksiat, masih tahajud rakaat pertama 5 juz 4 halaman. Besoknya 3 orang tadi nggak ikutan lagi. Tapi ingat, bukan karena capek, ingat. Buka keterangan Imam An-Nawawi, teman-teman sekalian, di kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, cetakan Darul Kutub Al-Islamiyah, warna merah marun, yang bahasa Arab, halaman 37 paling kanan sebelah atas, paragraf 1 baris 1 sampai 3. Ya, maksudnya bukan mereka merasakan sungkan, tidak. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud, saya itu sering menduga kapan rukunya. Sehingga membuat saya sering menduga takut gak khusyuk. Saya berpisah dengan Nabi, sepeninggal Nabi mereka terbiasa salat malam sampai dengan khatam Al-Quran.